Halo semuanya, kali ini Mbok Darmi akan mengajak kalian pulang ke Palembang, ke dapur lama tempat aroma ikan dan sagu berpadu menjadi satu rasa bernama pempek, yang bukan sekedar makanan, melainkan kisah panjang tentang rindu, tradisi, dan rasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sini, dengarkan baik-baik, inilah cerita pempek ala Mbok Darmi. Palembang, sebuah kota di tepi Sungai Musi. Di sini, sungai bukan sekedar aliran air, melainkan nadi kehidupan yang membentuk budaya, cara hidup dan rasa masyarakatnya. Dari perahu yang lalu lalang hingga rumah yang tak pernah sepi asap, Palembang tumbuh bersama cerita dan tradisi. Di kota inilah rasa diwariskan bukan lewat tulisan, melainkan lewat tangan dan ingatan. Satu di antaranya adalah kuliner, yang namanya sederhana tapi maknanya dalam, pempek. Pempek lahir dari pertemuan alam dan kearifan lokal. Ikan segar dari sungai, tepung yang diolah dengan ketelatenan, dan waktu yang mengajarkan kesabaran. Pempek adalah simbol kebersamaan, hidangan yang selalu hadir dalam momen keluarga, dan rasa yang membuat siapapun rindu untuk pulang. Hari ini kita akan menyusuri kisahnya dari kota Palembang hingga pempek yang kita kenal dan cintai sekarang. Pempek, makanan khas Palembang yang namanya sudah terkenal di seluruh Indonesia. Terbuat dari adonan sagu dan ikan, pempek berkembang menjadi banyak jenis. Mulai dari pempek kapal selam, kulit, lenjer, tahu, hingga berbagai variasi baru yang kreatif. Keanekaragaman ini muncul dari kebiasaan masyarakat Palembang yang terus mengolah, menambah isian, dan bereksperimen dengan cita rasa. Lalu, bagaimana sejarah awal munculnya pempek? Ada beberapa informasi menarik tentang bagaimana pempek pertama kali hadir di Palembang. Menurut tulisan Yudi Sarofi, pempek pada awalnya dikenal dengan nama kelesan. Nama ini berasal dari proses pembuatannya, yaitu daging ikan yang dikeles atau ditekan-tekan hingga halus. Istilah pempek baru muncul sekitar tahun 1920-an. Saat itu ada seorang pedagang Tionghoa berusia lanjut yang menjual kelesan. Para pembeli memanggilnya dengan sebutan "Pek, ape". Lama-kelamaan, panggilan itu berubah menjadi nama makanan yang kita kenal sekarang, yaitu pempek. Benarkah pempek sudah ada sejak masa Sriwijaya? Ada pula informasi lain yang menyebutkan bahwa pempek sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Pendapat ini muncul karena masyarakat Palembang mengenal ikan sebagai bahan pangan utama, serta sagu yang tersedia melimpah di Sumatera Selatan. Pendapat ini diperkuat oleh prasasti Talang Tuo yang berisi keterangan tentang pendirian sebuah taman bernama Triksertra, di mana berbagai tanaman ditanam, termasuk pohon enau yang menjadi sumber sagu. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa bahan utama pempek sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Palembang, jauh sebelum pedagang Tionghoa hadir. Sebagai bahan makanan, pempek sudah ada sejak masa lampau. Namun, sebagai komoditas yang diperjualbelikan, pempek mulai berkembang pesat pada abad ke-20. Etnis Tionghoa turut berperan dalam proses komersialisasinya, sehingga pempek menjadi makanan bernilai ekonomi tinggi, seperti sekarang. Di Palembang, pempek bukan cuma satu jenis, ada beragam bentuk dan isian. Masing-masing punya ciri khas tersendiri. Ini dia macam-macam pempek.
Ada pempek kapal selam, ukurannya paling besar dengan isian telur di dalamnya. Biasanya disajikan dengan taburan udang kering dan potongan timun kecil di atasnya. Lalu ada pempek adaan, bentuknya bulat, ukurannya kecil hingga sedang, dan teksturnya empuk serta gurih. Selanjutnya, pempek lenjer kecil, bentuknya panjang, ramping, sederhana, dan jadi favorit untuk disantap kapan saja. Pempek lenjer besar, versi jumbo dari lenjer kecil, dengan ukuran yang lebih besar. Pempek kulit, berbentuk pipih dan terbuat dari kulit ikan, memberikan rasa gurih khas dan warna yang lebih gelap. Pempek keriting, teksturnya unik karena bentuknya yang keriting. Pempek telur kecil, mirip kapal selam, tapi ukurannya lebih kecil dengan isian telur di dalamnya. Pempek pistel, pempek dengan isian olahan pepaya muda yang gurih banget. Pempek tahu, ukurannya kecil hingga sedang dengan isian tahu di bagian tengahnya. Dan pempek panggang, dimasak dengan cara dipanggang lalu diisi campuran udang, ragu, cabai, dan kecap. Aromanya khas dan rasanya yang kuat. Itulah berbagai jenis pempek Palembang. Bentuknya boleh berbeda, tapi semuanya mempunyai rasa yang luar biasa. Dengan cukup